Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta masih ingatkah Anda 3 Ustadz Farid Uqbah, kemudian Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Elhamad yang ditangkap oleh Densus 88 dugaan tindakan terorisme. Dan seperti apa terkait dengan perkembangan kasusnya dan apakah memang yang diduga, yang disebut-sebut bahwa ketiganya terlibat kegiatan yang disebutkan oleh Densus 88 dan orang-orang yang menginginkan mereka ditangkap dan terlibat dalam kasus terorisme ini. Kami sudah tersambung rekan Dakta melalui aplikasi Zoom kami bersama tim pembela ulama, ada Pak Herman Kadir. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Herman ya? Ya, alhamdulillah sehat baik. Sehat, alhamdulillah. Dan penasehat hukum ketiga Ustadz dan ulama, Ketua Umum IKAMI Pak Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum Pak Abdullah Al-Katiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kita mengingatkan kembali ingatan masyarakat terkait dengan penangkapan 3 Ustadz yang ditangkap oleh Densus 88 pada November tahun lalu. Saya ke Pak Abdullah Katiri terlebih dahulu ya Pak Abdullah ya. Silakan. Bagaimana terkait dengan kasus ini Pak? Ya, terima kasih. Bang Herman di situ mungkin juga bisa menjelaskan. Pertama-tama kami perlu perkenalkan bahwa kami berdua, saya dan Bang Herman, dua-duanya adalah kuasa hukum dari ketiga Ustadz tersebut, yaitu Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Elhamad. Jadi 3 Ustadz tersebut. Nah, Ustadz tersebut itu kan ditangkap dan mereka ya ditangkap pagi-pagi, Ustadz Farid pada 16 pagi, kemudian konon kabarnya juga demikian, ya kan? Yang jelas dari awal ini keanehan ya kan? Sampai berapa hari itu, hari lebih itu kita belum bisa komunikasi ya. Kemudian baru bisa komunikasi yang mana mereka ada di interogasi lebih dulu temu kami itu, ya kan? Kemudian kami mendampingi pada waktu itu penyidikan, yang mana sampai dilimpahkan ke kejaksaan itu pun maksimal waktunya. Maksudnya tahanannya sudah habis total pada hari terakhir itu, karena jaksa tidak menemukan sebenarnya unsur-unsurnya sebenarnya. Saya dengarnya demikian. Tapi karena memang sudah ditahan dan biasa kan, maka hari itu juga dipaksakan untuk dilimpahkan dan diterima oleh JPU, sehingga saya lihat ya babak belur juga itu JPU kan, yang mana didakwakan dengan beberapa pasal ya, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 2002 kalau nggak salah itu, kemudian dijuntukan Undang-Undang nomor 5 2018 dan sebagainya, ya kan? Itu pasal-pasal yang dikenakan itu yaitu pasal intimidasi, teror, merusak fasilitas dan sebagainya. Kemudian ada pasal lagi menyembunyikan informasi, kemudian ada pasal merekrut dan sebagainya, yang mana itu tidak dilakukan oleh ustadz-ustadz itu. Dan ustadz-ustadz itu bukan diakui oleh beberapa saksi, yang mana kemarin dan 6-7 saksi dari pihak JPU loh. Tidak ada satupun yang mengatakan beliau anggota Jamaah Islamiyah. Beliau diundang sebagai dai, karena beliau itu ustadz, dimintai pendapat-pendapat dan sebagainya. Ya kan, kemarin dihubungkan dengan mereka pernah ke Afghanistan dan sebagainya. Itu kan agak aneh dan dibuat-buat. Seolah-olah yang mengirim ke Afghanistan itu ada Jamaah Islamiyah, padahal bukan. Mereka ke Afghanistan itu memang iya, tapi tahun 91 untuk Ustadz Farid kalau nggak salah, kemudian An-Najah 92. Sedangkan Jamaah Islamiyah ini baru lahir 96. Iya. Kenapa dikait-kaitkan gitu loh? Kalau sebenarnya di dalam persidangan kemarin itu, kemudian dasar hukumnya dirujukkan ke putusan pengadilan negeri. Mereka itu putusan yang mengatakan bahwa Jamaah Islamiyah itu adalah organisasi teroris. Pengadilan negeri, putusan pengadilan negeri
Kalau nggak salah putusnya itu 2008 kalau nggak salah itu. 2008 itu putusnya. Iya 2008. 2008 kalau nggak salah itu putusnya. Putusan pengadilan negeri yang mengatakan ya disitulah banyak orang yang ditangkap mendasarkan pada jurisprudensi putusan pengadilan negeri. Bayangkan aja. Biasanya orang jurisprudensi itu kan putusan Mahkamah Agung. Karena apa? Mengkonekkan dengan undang-undang teroris, yang mana undang-undang teroris itu kan dihubungkan bahwa rujukannya termasuk jurisprudensi putusan pengadilan. Karena di undang-undangnya nggak ada, sehingga larinya ke situ rujukannya. Artinya mereka dianggap kelompok dari organisasi yang sudah dilarang oleh putusan pengadilan. Itu juga perlu dipertanyakan, ya kan? Yang mana dalam putusan itu jelas-jelas yang kami baca ya, yang kami baca di dalam putusan itu putusannya bahwa Jamaah Islamiyah yang salah satu yang Jamaah Islamiyah halo Ya, silakan. ada telepon. Jamaah Islamiyah yang salah satu pengurusnya terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana teroris. Nah, akibatnya akhirnya disimpulkan bahwa organisasi ini organisasi teroris. Kalau memang konsekuen, ya kan, seperti DPR. DPR itu kan salah satu anggotanya melakukan tindak pidana korupsi. Apakah bisa dijustifikasi bahwa DPR itu koruptor semua? Ya kan? Ya, begitu pula Kementerian Sosial yang salah satu pegawainya dalam hal ini menterinya melakukan tindak pidana korupsi. Apakah bisa dijustifikasi bahwa Kementerian Sosial itu adalah koruptor? Yang menarik di dalam putusan pengadilan itu, di dalam dakwaan tidak ada, jadi disusupkan ini. Gitu loh. Obstruction of justice ini kalau menurut saya. Disisipkan, di dakwaan itu tidak ada meminta satupun meneroriskan organisasinya. Tapi tiba-tiba putusannya ada. Seperti orang bilang, di dakwaannya itu masalah pemerkosaan, tiba-tiba putusannya ada pencurian ayam. Kan nggak nyambung gitu loh. Nah inilah yang perlu kami pertanyakan dan kami akan bongkar semuanya. Ini karena ada pembicara berikutnya, mungkin saya sampai di sini dulu, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, ini kalau kita lihat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdullah Katiri, sesuatu yang dipaksakan, yang disangkakan kepada 3 ustadz tersebut ya, benar ya? Ya. Ya, untuk menjustifikasi aja gitu. Ini kan masalah-masalah teroris ini kan sejak 9/11 dulu kan, yang internasional lainnya di mana-mana hanya dijustifikasi bahwa Islam itu jahat, Islam ini dan teroris gitu loh. Ya kan, tidak semudah itu menteroriskan orang. Di fakta persidangan tidak ada, bahkan disebut di situ beliau itu tidak, ini saksi loh, saksi dari mereka loh yang ngomong, mengatakan bahwa Ustadz selalu menasihati sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang sesuatu yang ya artinya yang sesuai agama lah, sesuai Al-Quran lah, mengenai kebaikan, budi pekerti dan sebagainya. Jadi lucu nggak? Di dalam itu mereka ngakui bahwa itulah yang dilakukan Ustadz. Dan Ustadz ini biasa diundang di mana-mana. Dan pada waktu itu diundang juga di kelompok itu, kan tidak tahu. Sekarang kalau Ustadz diundang di tahanan narkoba gitu, di sana. Ya kan? Ya. Apakah beliau terus dianggap anggota narkoba? Ya kan? Malah yang lebih parah lagi, bagaimana contohnya orang yang datang ke Partai Komunis Cina contohnya. Bahkan dikirim ke sana. Apakah bisa diidentikan bahwa mereka yang ke sana itu komunis? Ya kan? Beberapa partai yang kita ketahui. Kalau ini jadi jurisprudensi, berarti yang ke Cina itu semua komunis yang diundang ke sana. Maaf, terima kasih. Iya, baik. Saya ke Pak Herman Kadir, tadi pernyataan dari Pak Abdullah Katiri, mungkin bisa disampaikan Pak Herman Kadir, terkait menterorismekan Ustadz yang istilahnya sangat konsisten untuk menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya. Tapi sebelum dijawab, kita jeda sejenak, kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kami mengundang rekan untuk bergabung bersama kami di 0815 11 107 107.
Dakta Radio, bijak dan cerdas. Saatnya azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Dakta Media Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik ibadah solat yang akan ditegakkan ini, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, yaitu kedudukan surga tertinggi di sisimu, dan bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Saya ke Pak Herman Kadir. Ini tadi mengutip pernyataan dari Pak Abdullah Katiri mengatakan Ustadz, bahkan mengatakan kata jihad saja itu dibilang terorisme. Padahal kata jihad itu kan luas sekali. Kita pun bekerja saja, kemana saja itu termasuk jihad yang berjuang di jalan Allah dan mendapatkan keridoan. Bagaimana nih Pak Herman Kadir? Jadi ketiga ustadz ini memang sengaja dikriminalisasi. Artinya memang mereka itu udah ditarget. Gitu. Ini ada kaitannya dengan bantuan-bantuan terorisme dari pihak asing ini, dari Amerika terutama nih. Jadi setiap proyek itu harus anggaran yang mau turun harus ada kerjaannya. Ya. Jadi kalau kerjaannya nggak turun tuh anggaran, maka jadi korban lah ulama ini. Itu kalau kita lihat. Kenapa? Saya kenal baik dengan Ustadz Farid Otbah itu. Dia adalah pembimbing haji saya. Jadi pembimbing haji saya, bahkan saya sudah 2 kali naik haji, ya, waktu dia sama beliau itu dibimbing, dan beliau adalah Ustadz Salaf. Ustadz Salafi ini artinya mereka menentang Khawarij, artinya pemberontak itu nggak dilarang dalam ajaran Islam. Orang Salafi nggak boleh melawan kekuasaan, apalagi melawan pemerintah nggak boleh. Mereka sepanjang pemerintah itu mengizinkan sholat, ya, mendirikan sholat di masjid ini, itu tetap diakui pemerintahannya gitu loh. Nah, dari peristiwa-peristiwa hukum yang ada, Ustadz ini dijebak, Pak. Dijebak. Artinya memang sudah target. Kemarin terbukti dari kesaksian dari Pak RT, Pak RW yang datang ke situ. Semua mereka menyatakan ini Ustadz baik, ulama yang sedang membimbing, memberi ceramah-ceramah di masjid kami. Di masjid kami itu ada warga polisi, ada TNI. Artinya apa? Mereka welcome semua. Tidak ada sedikit pun terbetik di hati warga masyarakat sana, apalagi Pak RW itu bilang, Pak RT itu bilang, dia sebagai teroris. Gitu loh. Nah, lucunya lagi, ketika rumahnya digeledah, ya, rumah Pak Ustadz Farid Obar digeledah, Ustadz Ahmad Jain dirobah, Ustadz Hanung dirobah, digerebak, digeledah oleh Densus 88. Yang dapat cuma buku. Buku-buku itu ada artinya, ada penerbitnya, ada ininya, pencetakannya, ada terbitnya kapan, tanggal, itu buku-buku itu resmi gitu loh. Ada ISDN-nya, artinya izinnya resmi buku-buku itu. Sekarang kalau yang namanya teroris, ketika penggeledahan
Di rumah itu ada senjata api, Ya, benar. ada bom, ada granat, ada bahan peledak. Begitu, itu namanya teroris. Ini kan nggak ada, yang ada buku-buku ajaran. Dan buku itu tergeletak di mejanya. Belum sempat dibaca, baru dibeli bukunya. Buku-buku kayak gitu nih disita. Masa seorang teroris yang disita cuma buku? Kan Iya. aneh. Bagaimana kesan terorismenya tuh? Di undang-undang terorisme itu sudah jelas yang namanya terorisme itu dia melakukan pengeboman, ancaman, kekerasan, intimidasi, dan ditemukan alat-alat berat, alat peledak, bahan peledak, senjata api, gitu. Itu teroris, itu sudah diatur di dalam undang-undang terorisme. Ini nggak ada sama sekali. Yang ada buku-buku gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ketika ulama ini sengaja dikriminalisasi sebagai terorisme, yang notabene ya merupakan memang udah proyek, artinya proyek itu memang sengaja dibikin. Bener lah Ahmad Konjinuddin itu bilang itu di dalam YouTube-nya, dia bilang ini ada proyek ini kata Ahmad Konjinuddin, benar itu. Kan, kalau enggak ya bantuan terorisme dari Amerika itu hilang kalau nggak ada proyek terorisme. Jadi terorisme di Indonesia ini adalah sengaja diciptakan, Mbak. Ciptakan. Kita sedih lah kalau mau ciptakan aja, tapi jangan ulama. Iya, benar. Ini ulama-ulama pendakwah ini kan istilahnya dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat ilmunya, membimbing, mendidik orang supaya menjadi baik di negara ini, menjadi orang yang soleh, yang taat beragama. Nah ini kita kehilangan. Apalagi Ustadz Farid Oba ulama terkenal, itu Ya. ulama salaf yang terkenal. Mengisi juga di Radio Dakta nih, Pak. Iya, itu kan aneh gitu loh, ulama kayak gitu. Yang ajarannya jelas, tidak pernah menentang kekuasaan, tidak pernah pemerintahan, kok malah dituduh terorisme gitu loh. Sedih banget saya itu melihatnya, kok tega-teganya gitu loh, merekayasa, mendesain seorang ulama seperti Pak Orba tuh sebagai terorisme gitu loh. Apalagi dia memproklamirkan diri ketua partai dakwah umat. Coba, kalau partai kan resmi izinnya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kan tidak dilarang. Arti dia benar-benar. Apalagi dia pernah ketemu Presiden Jokowi, coba menghadap Jokowi. Terus Ustadz Farid Orba ini, ya ketika zaman Pak Selama jadi Menteri Hukum HAM, dia diminta untuk membina para itu tahanan-tahanan, diminta mendidik tahanan-tahanan itu gitu loh. Termasuk tahanan-tahanan terorisme yang ada di situ dibina sama beliau. Jadi saya bilang aneh gitu loh kalau para ulama ini ditetapkan sebagai terorisme gitu, tersangka terorisme. Ustadz Ahmad Jain itu kan pengurus MUI. Benar. Iya sih. MUI itu kan lembaga resmi. MUI itu lembaga resmi, tidak ada itu loh, tidak dilarang. Ya bubarkan aja, nggak mungkin MUI memilih pengurusnya sembarangan orang. Masa iya sembarang terorisme masuk pengurus MUI? Yang benar aja. Gitu loh. Jadi udahlah, kalau mau dipaksakan juga perkara ini sangat sumir sekali. Dari segi hukum sangat sumir sekali. Jauh dari fakta-fakta persidangan itu udah terungkap semua kok. Mereka orang baik, ulama. Memang ada kunjungan ke Afghanistan. Artinya apa? Apakah nggak boleh orang berkunjung ke Afghanistan? Apakah semua orang berkunjung ke Afghanistan dianggap bilang teroris? Aneh buat saya gitu loh. Iya, baik. Lalu dari Itu tim ini upaya hukum yang terus dilakukan seperti apa ke depannya? saya dan tim dan kawan-kawan ya selalu sudah siap dengan nanti pembelaan-pembelaan kami ya. Dan kami juga sudah menyiapkan saksi-saksi, ada charge yang membantu meringankan terdakwa
dan saksi ahli yang kami akan siapkan nanti untuk meringankan terdakwa. Itu ada nanti ahlinya, ahli terorisme yang kita tanya. Apa yang dimaksud teroris? Apa itu gitu loh. Ya, baik. Kami juga sekarang, Mbak, saya sudah minta tim saya untuk meneliti undang-undang terorisme yang ada di DPR. Itu saya sudah minta teman untuk dalam rangka persiapan pledoi. Di situ nanti ada perdebatan praksi di panja undang-undang terorisme itu akan kelihatan sekali gitu loh. Apa arahnya mau kemana. Kami udah siapkan itu semua. Kapan sidang selanjutnya, Pak? Apa? Kapan sidang selanjutnya? Besok. Hari Senin. Oke, Senin Besok pekan Senin. ya. Iya. Itu Mbak sementara Mbak. Baik. Nah ini kalau menurut tim pembela dari ketiga ustadz ini, siapa oknum istilahnya siapa yang tidak suka dengan ketiga ustadz ini? Ya jelas lah, di situ kan utama Ustadz Farid Albar. Ustadz Farid Albar ini suka mengkritisi si A, ya, si A, mengkritisi itu. Ya, tuh, mengkritisi si A tuh, wow, kalau soal kritis sama si A itu luar biasa sekali beliau. Dan memang ajaran si A itu sesat. Gimana? Siapa lagi kalau yang berani gitu loh. Dan si A itu bukan sedikit di Republik ini, udah menjalar kemana-mana. Yang sedihnya kita tuh melakukan terjadinya mut'ah kemana-mana kok. Ada orang hamil mut'ah banyak itu. Itu kan bahaya sekali buat kehidupan ke depan di negeri ini tentang keislaman kita. Nah itu salah satunya. Yang tidak suka itu ya si A itu sendiri. Sama Ustadz Farid Akbar ini. Karena Ustadz Farid Akbar itu tajam sekali dia mengkritisi si A di dalam buku-bukunya. Tuh. Bagaimana si A itu memalsukan kitab-kitab. Itu dikritisi semua. Saya baca buku itu. Bagaimana si A itu memalsukan ayat-ayat Allah. Ada semua di situ. Dikritisi semua. Itu. Terutama tentang mut'ahnya itu. Mut'ah itu kan di dalam sejarah perjuangan Rasulullah itu sudah dihentikan, tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh lagi adanya mut'ah. Nah, sekarang faktanya orang gampang aja main mut'ah-mut'ah aja di Republik ini. Masuk si A langsung mut'ah. Enak aja main mut'ah gitu. Iya. Tanpa dengan ilmu syarat perkawinan. Sebagaimana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nggak gampang menikah itu. Ya kan? Artinya harus memenuhi syarat. Ada wali, ada ini. Kalau nggak memenuhi syaratnya nggak dilarang. Haram hukumnya pernikahan itu. Ya, baik. Dan itu Pak, itu salah satu ya. Kalau yang lain-lainnya ya, yang jelas itu ya, yang anti Islam itu ya PKI. Tapi udah jelas itu anti Islam dari dulu PKI itu tetap. Kalau saya ada dua kelompok ini ya, antara PKI dan Syiah ini yang benci banget sama ketiga ulama ini. Itu aja Mbak. Baik. Nah, tentunya ini bisa dijadikan edukasi dari masyarakat selama ini kan dari berbagai media dan dari pernyataan pemerintah terkait dengan terorisme. Pasti ujung-ujungnya Ustadz, Islam, dan sebagainya. Bagaimana ini? Jadi gini Mbak, di Amerika sudah ada undang-undang anti-fobia. Ya. Ya, PBB sudah mengeluarkan anti-fobia. Ya. Bahkan beberapa negara Eropa sudah mulai mengeluarkan semua. Lah kok di Indonesia tuh sekarang malah anti-Islam, negara yang mayoritas Muslim sekarang ada Islamofobianya luar biasa di Republik ini sekarang ini. Aneh buat saya gitu loh. Yang mayoritasnya masyarakat Islam malah anti-fobia Islam itu udah banyak sekali di negeri ini gitu loh. Ini kebalik-balik gitu. Ada apa? Gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan besar dari saya dari kemarin-kemarin, ada apa? Kok begitu bencinya sama Islam di negeri ini gitu loh. Nah, tentunya artinya apa? Dulu memang musuh Islam itu PKI. Musuh ulama-ulama ditangkapi kok. Ulama-ulama itu dibunuh-bunuh sama orang PKI. Jelas dari dulu itu.
Selama rejim Soeharto berkuasa dihabisin sama PKI. Dendam politik. Islam kita kan, kalau saya kan HMI, itu jelas. HMI mau dibubarin, saya lawan. Jadi memang kebencian PKI sama Islam itu luar biasa. Gitu loh. Ya. Itu Mbak, sementara Mbak. Baik. Nah ini apakah juga bagi ustadz-ustadz lainnya yang sama nasibnya dan juga menjadi kecemasan tersendiri Pak dengan ulama-ulama lainnya ini? Ya, ke depan itu makanya berhati-hati Ustadz itu, nggak bisa sembarangan lagi. Menerima tamu, menerima undangan, harus kritis. Kayak Ustadz Fadil bahkan diundang ceramah, nggak tahunya jamaah Islami ya katanya. Lah, orang diundang ceramah kok. Gimana? Jadi syarat Mbak, dari fakta persidangan kemarin, Ya. syarat untuk masuk jamaah Islamiyah itu baiat. Ada baiat. Nah ketika ulama ini nggak ada yang dibayar oleh jamaah Islamiyah. Hanya silaturahmi dan datang itu. Saya tanya sama ketua jamaah Islamiyah yang mantan ditangkap itu. Mereka ini dibayar? Tidak. Mereka menolak. Dengan alasan pertama kesehatan, kedua masalah keamanan, yang ketiga ulama publik. Dia ulama publik, nggak mau dia haji ini gitu loh. Jadi dia tuh nggak pernah, jangankan di baiat atau sebelum baiat itu ada, itu nggak pernah diikutin sama 3 ulama ini. Tidak ada yang dibaiat. Jadi syarat masuk jamaah Islam itu dibaiat, kata ketua jamaah Islam ini ya, yang 2014-2017 itu. Nah ini aku tanya, saya yang langsung nanya waktu itu, pernah dibaiat nggak orang-orang? Tidak ada. Udah jelas itu, berarti mereka bukan bagian dari jamaah Islamiyah. Mereka nggak mau dibaiat. Gitu Mbak. Iya, baik. Saya ke Pak Abdul Katiri, bagaimana kondisi dari Ustadz Farid Uqbah dan Ustadz lainnya nih saat ini? Posisi maksudnya? Oh, Ya. tempatnya. Kondisinya. Sekarang lagi ditahan di markas Brimob Cikeas ya. Di Cikeas. Yang mana saya juga bingung kenapa harus di Cikeas gitu loh. Ya kan? Dan tidak dapat dikunjungi. Padahal alasannya tidak jelas. Padahal itu tahanan titipan. Itu tahanan hakim. Tahanan hakim yang ditaruh di sana, yang mana sesuai undang-undang sesuai KUHP, itu boleh dikunjungi oleh keluarga, boleh dikunjungi oleh penasihat hukumnya untuk berkonsultasi. Ini tidak boleh dikunjungi. Dan bagaimana? Padahal bukan urusan kepolisian lagi. Kepolisian itu sudah selesai sejak P21. Gitu loh. Kita berapa kali minta dipindahkan ke yang dekat-dekat, mungkin di Polda atau mungkin di Cipinang atau mana. Tapi tidak dikabulkan. Saya juga heran kenapa demikian gitu loh. Seolah-olah dihindarkan dari kita, dijauhkan dari kita, ya kan? Disembunyikan dan sebagainya. Sekarang begini, kalau mereka udah P21 dan mereka sidangkan, pede dong. Iya. Kenapa nggak pede gitu loh? Kenapa takut atau malu? Nggak ngerti gitu loh. Mungkin dari sana kurang bukti lagi untuk menjerat ketiganya, mungkin begitu ya Pak ya? Ya nggak tahu, konon kabarnya di tahanannya katanya saya dengarnya dugaan ditaruh di kontainer. Yang ikut-ikutan seperti di luar negeri. Di luar negeri itu kenapa ditaruh di kontainer? Karena tidak ada bangunan. Di lapangan itu, lah ini kan ada bangunan. Iya. Saya dengar demikian. Ya kan ini sudah pelanggaran HAM yang luar biasa. Iya. Makanya kami akan laporkan gitu loh. Dan banyak semua katanya Bang Herman tadi katakan, ini berhubungan dengan anggaran gitu loh. Kalau menurut tadi dugaannya Bang Herman tadi itu masalah anggaran, ya kan? Ya. Seperti penjahit sudah dibayar tapi nggak jahit-jahit gitu loh. Iya benar. Kan begitu, ya kan? Ya oleh sebab itu kami lihat di sini membingungkan. Dakwaan jaksa itu mengatakan teror ini. Kita tanya saksi apakah pernah? Tidak. Gimana sih? Apakah pernah merekrut orang? Tidak. Dan sebagainya.
Terus sekarang dilarikan ke dana. Kalau dana itu nggak begitu. Kalau selama berhubungan dengan dana dan sebagainya, itu harus ada laporan PPATK. Ya. Harus dong. Atau auditor publik. Kalau emang dia ada aliran-aliran, tunjukkan di mana alirannya gitu. Bukan katanya kan ini kan rata-rata saksi-saksi kemarin itu katanya. Itu seperti orang buta menyanyi bintang kecil, buta mulai lahir. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Padahal dia nggak pernah lihat warna biru. Kan begitu. Ya. Saya heran juga hampir semua saksi mengatakan katanya. Ya bagaimana penegakan hukum dengan katanya? Kalau orang sebagai anggota organisasi, dia pasti ada namanya kartu anggota. Pasti ada strukturnya. Ini enggak. Katanya. Jadi hampir semua katanya. Ya kan? Dan juga masalah persidangan itu sendiri. Persidangan sendiri itu ada surat penunjukan lokasi, lokus dari Mahkamah Agung. Ditunjuk bahwa untuk 3 orang ustadz ini disidangkan di Jakarta Timur. Ini sudah bertentangan sama KUHAP. KUHAP itu kan ada kenapa lokus, kenapa apa, sehingga kadang-kadang kalau kita eksepsi, kalau lokusnya tidak tepat, bebas. Nah kenapa sekarang Mahkamah Agung ikut-ikutan menunjuk? Nggak apa-apa kalau tidak ada undang-undangnya. Yeah. Itu kan salah satu yang diatur oleh KUHAP, lokus itu. Ya kan? Bayangkan aja Pak, wilayah mereka bukan di Jakarta Timur. Mereka tinggal. Kejadian saksi-saksi bukan di Jakarta Timur. Bahkan saksi-saksi kebanyakan adalah sekarang yang lagi ditahan. Nah, berarti di mana? Kalau nggak di Mabes Polri, di Polda. Itu di mana? Jakarta Selatan. Makanya saya bilang Mahkamah Agung itu jangan ikut-ikutan melanggar undang-undang. Kalau sudah selevel Mahkamah Agung melanggar undang-undang, seolah-olah dia membendung eksepsi kita. Seharusnya kalau dieksepsi itu dibebas. Karena apa? Lokusnya bukan di situ. Maksudnya boleh Mahkamah Agung melakukan surat edaran, peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak diatur oleh undang-undang. Yeah. Makanya saya bingung ini kok semuanya jadi satu, mengerucut gitu loh. Pokoknya orang ini harus salah. Yeah. Maaf Mbak ya, Yeah. saya bukannya sombong ya. Penegak hukum itu ada 3 Mbak. 3. Itu secara hukum, secara undang-undang. 1 polisi, 2 jaksa, 3 penasihat hukum. Penasihat hukum itu ada undang-undangnya Mbak. Yeah. Bukan tidak. Sesuai konstitusi. Buktinya kepolisian atau jaksa kalau ada masalah cari pengacara kan? Yeah. Ya kan? Bedanya mereka di dalam birokrasi, kami di luar. Yang di dalam birokrasi ada pangkatnya. Kami tidak ada. Seandainya kami berpangkat, beberapa orang dari kami udah bintang 3 atau bintang 2, Mbak. Bukan orang yang nggak ngerti hukum. Mari kita uji sekarang. Masa saksi? Mbak tahu nggak itu? Saksi-saksi banyak banget. Sama. Isi kesaksiannya sama. Terus apa yang mau dibuktikan? Yang namanya persidangan itu adalah membuktikan dakwaan. Bukannya bercerita. Jadi ini bagaikan apa ya? Buku berseri gitu loh, Pak. Iya. Wah, tebel banget 1 meter kalau nggak salah itu. Ya kan? Dan orangnya sama. Dan 3 orang, nomornya beda, penyidikannya beda, perbuatannya beda, bisanya BAP-nya sama. Ini kan juga ngawur. Kenapa BAP-nya sama? Karena nomornya 3 orang nggak bisa dong. 1 orang BAP-nya sama. 1 saksi ini sama. Padahal kan yang namanya BAP atau nama dakwaan itu kan sesuai perbuatannya. Apakah dia itu membantu, apakah dia itu pelaku utama, kan nggak mungkin. Seperti An-Najah, dia sebagai guru ada di situ. Apakah Ustadz Anung juga sebagai guru? Ustadz Farid sebagai guru? Tidak kan? Jadi banyak kejanggalan, mulai penyidikan awal, kemudian penahanan yang sekarang. Makanya kami masih protes sampai detik ini untuk dipindahkan. Sudah begitu Mbak, di dalam apa namanya itu, di pengadilan sendiri, itu dihalang-halangi keluarganya bertemu. Padahal hakim sudah memutuskan, boleh bertemu, tapi dihalang-halangi.
Saya bilang sama petugas kepolisian, kalian di sini tuh menjaga. Kalian tidak punya diskresi lagi. Kenapa kalian menjaga tapi seolah-olah adalah ownernya lah itu di pengadilan itu. Makanya saya bingung juga. Seperti contohnya, penunjukan persidangan itu adalah surat dari Mahkamah Agung. Tetapi ada keputusan Mahkamah Agung yang lain diabaikan. Contohnya Mbak ya, Ya. Keputusan Mahkamah Agung nomor masalah COVID ya, nomor 4 tahun 2020 kalau nggak salah, itu jelas ya, meskipun online, saksi dan ahli harus diperiksa di persidangan. Tapi tidak, ditaruh tempat lain. Alasannya tidak boleh tatap muka. Tatap muka mah terdakwa. Dalam perlindungan. Tapi di dalam kamera wajahnya kelihatan. Apa bedanya? Iya. Seperti saya sama Mbak ini. Iya. Nggak logis gitu loh. Sehingga kita sering terganggu pendengaran kita. Yang namanya pakai internet. Iya. Kadang-kadang hang, Zoom. Ya kan? Kadang-kadang Dan ada masalah. Kalau ada yang berbicara di sana mengacoin pendengaran dan sebagainya. Kenapa sih? Kalau memang betul-betul mereka P21 membuat persidangan, kenapa harus disembunyikan? Sampai sekarang itu, Pak, tidak semua berkas diberikan pada kita. Tidak semua berkas. Masih disembunyikan oleh mereka. Aku bilang, kenapa kalian ini? Padahal di pengadilan itu harus pembuktian material. Mencari kebenaran hakiki di sana itu. Tapi kalau disembunyikan tiba-tiba keluar dokumen dari mereka. Loh, padahal 143 KUHP jelas. Yang namanya berkas perkara, itu termasuk BAP, itu yang dipunyai oleh hakim, dipunyai oleh JPU, dan dipunyai oleh penasihat hukum harus sama. Sehingga kita bisa bertanding fair. Ya. Di hakim tebal, di JPU tebal, di kami tipis. Makanya itu kalau nggak pede, jangan P21-kan. Memaksakan ya. Ini marwah kejaksaan dipertaruhkan ini. Iya benar. Ya, maaf agak sedikit berapi-api. Iya, tidak masalah. Tapi tadi saksi dari mana ini dihadirkan yang katanya Pak Abdullah tadi? Itu anggota, katanya anggota Jamaah Islamiyah semua. Pernah mengundang Ustadz Farid, pernah begini. Dia pernah tahun sekian. Anda tahu nggak pasal yang digunakan di salah satunya? Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Peristiwa-peristiwa yang tadi saksi-saksi katakan itu tahun-tahun jauh sebelumnya, bahkan ada 10 tahun lebih sebelumnya. Nah, ini kan asas hukum sudah dilanggar. Iya. Karena apa? Bab 1 KUHP ya, bab 1 ayat 1. Kalau belum ada ketentuannya, hukumnya, itu bukan tindak pidana. Kalau ada peristiwa kejadian sebelumnya, sebelum 2018, tidak bisa dikenakan pasal itu. Iya, karena belum berlaku ya. Iya, makanya saya heran juga ini. Kok mereka pakai jurus pendekar mabuk. Kalau mereka pendekar mabuk, kita baik pendekar mabuk juga. Udah sama-sama mabuk. Gitu loh. Iya. Begitu, Mbak. Baik. Dan ini menjadi menarik juga agar masyarakat lebih paham lagi, lebih melek lagi terkait Harus paham. hal-hal ini ya. Harus paham. Karena supaya tahu, Mbak, sekarang kan banyak hal-hal yang aneh-aneh. Masa orang bilang, kamu sehat, ternyata sakit di penjara 4 tahun. Kan aneh di Indonesia ini sekarang. Orang mengatakan, saya kan urusan pribadi, dia sehat atau sakit. Iya. Apain sampai di penjara? Oh, bohong. Ada orang bilang, jin buang anak. Nggak ada jin buang anak, bohong. Padahal yang dimaksud itu ada pepatah. Benar. Jin buang anak, kura-kura dalam perahu. Oh, nggak ada kura-kura dalam perahu. Bohong Anda. Gitu, masa begitu? Ada. Jadi istilahnya, mereka mendefinisikan secara subjektif. Ya. Jadi negara ini seolah-olah bukan milik rakyat Indonesia. Hanya milik kelompok tertentu. Hanya mereka lah yang punya pendapat yang benar. Tapi kami tidak bisa tinggal diam, Pak. Kami akan lawan. Ya, baik. Dan ini menjadi pertaruhan juga hukum di Indonesia kepada masyarakat. Seolah-olah sekarang dengan beberapa kasus-kasus Ustadz dikriminalisasi, lalu terorisme dan sebagainya sudah tidak percaya begitu ya Pak Abdullah? Lah, awam aja tidak percaya, apalagi ahli hukum seperti saya dan Bang Herman dan yang lain. Gitu. Yeah. Saya bingung juga, kita kan membaca buku yang sama.
membaca undang-undang yang sama. Kita di bawah undang-undang dasar, di bawah Pancasila yang sama. Kenapa mereka menafsirkan beda? Subjektif. Nah ini. Jadi kalau menurut mereka begini ya benar. Saya bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi karena kita yang ngomong, salah. Karena apa? Karena mereka katakan 2 tambah 2 sama dengan 7. Kalau Anda bilang 4, Anda ditangkap. Karena Anda nggak sesuai dengan kami. Iya. Ya ini harus rakyatnya harus terbuka pikirannya gitu. Inilah yang terjadi saat ini, Pak. Ya. Baik. Dan kita tunggu nanti hasil sidang di pekan depan ya. Ya, saya yakin dan insya Allah akan bebas. Tapi kalau ini tidak bebas, hanya dia masuk pernah datang ke satu tempat dikatakan bahwa dia itu terpidana, bagaimana yang datang ke Partai Komunis? Iya. Jelas ada tap MPRS-nya, jelas ada undang-undangnya. Iya. Ya kan? Benar. Jelas. Kalau ini sampai terjadi, saya akan gunakan jurisprudensi untuk itu. Ya, ya. Ya. Apalagi penegakan hukum juga harus sama dan lain sebagainya sehingga masyarakat nanti juga bisa percaya kembali. Terakhir, Pak Abdullah Katiri apa yang sampaikan kepada masyarakat terkait Ya, dengan saya harapkan masyarakat tenang, ya kan, berdoa untuk kami dan majelis hakim dan mudah-mudahan jaksa dan yang lain-lain itu yang jika memang benar mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Dan hakim, harapan kami, hakim objektif lah, ya kan? Ya. Jangan sampai dipengaruhi, harus independen. Pengadilan itu independen, Pak, lain sama pemerintahan. Pemerintahan ada instruksi, kalau hakim tidak independen, ya kan? Ya. Buktinya apa? Tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah karena dia tidak dibawa dalam arti secara undang-undang dasar itu terpisah antara pemerintah, legislatif dan yudikatif. Buktinya apa? Kalau mereka tidak dibawa pemerintah, cari di ruang persidangan. Ada nggak foto presiden? Nggak ada. Karena tidak dalam hal ini penegakan hukum tidak dibawa presiden. Gitu loh. Kalau untuk hal-hal yang gerasi amnesti itu boleh, tapi dalam penegakan hukumnya itu tidak boleh. Gitu loh. Ya. Tapi saat ini kondisi Ustadz Farid sehat ya? Ya mereka itu pada kadang ada sampai 15 kilo, badannya habis dan sebagainya. Ya tersiksa, Mbak. Bagaimana orang 2x2 dalam kontainer, kebayang nggak, Pak? Iya. Udah gitu aja deh. Baik. Ada CCTV-nya lagi, itu ada kamar mandinya lagi. Ya kan? Ya. Itu informasi yang kami dapat. Ya kan? Kita berdoa semoga 3 Ustadz ini sehat terus ya, Pak Abdullah ya. Amin, doain Mbak, doain. Tapi saya yakin kebenaran pasti akan menang. Baik. Dari Pak Herman ada yang ditambahkan, Pak Herman? Ya artinya gini bahwa mohonlah kepada para penegak hukum negeri ini, terutama pihak Malaysia, janganlah membenci para ulama, jangan sembarangan membuat ulama, apalagi ada Islamfobia gitu loh. Tolonglah jangan sampai kayak begitulah. Ini ulama-ulama baik, ulama-ulama yang benar-benar jalan lurus gitu loh. Kok dikriminalisasi gitu loh. Kita sedih banget gitu loh. Di negeri yang mayoritas Islam, ya hampir 90% Muslim, tapi banyak Islamfobia, anti-Islamnya di negeri ini. Itu aja, Mbak. Selamat. Baik. Pak Abdullah Katiri, Pak Herman Kadir, terima kasih sudah berbincang bersama Data. Mungkin di lain kesempatan kita bisa gali lebih lanjut lagi, sehingga masyarakat lebih melek lagi istilahnya terkait dengan kasus-kasus yang mengkriminalisasikan ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dakta Radio, bijak dan cerdas.